Bab 1224. Tebakanmu sungguh tepat. Cepat simpan pedang itu. Kera hitam meraung. Begitu suara kera hitam jatuh, warrior yang sudah menyimpan pedangnya, lalu keduanya menengadah ke langit, langit dipenuhi riak. Melihat adegan ini, kelopak mata satu orang dan satu binatang melompat. Untungnya, setelah riak, ruang di langit kembali tenang. Huh. Satu orang dan satu binatang tiba-tiba menarik napas lega. Kera hitam tiba-tiba menoleh ke arah warrior yang dan meraung, "Klan manusia, apakah kamu mau mati?" Warrior yang cemberut dan berkata, "Lihatlah betapa penakutnya kamu, dan kamu masih alam ketiadaan, kamu tidak seberani aku pendekar suci." Kera hitam memelototi warrior yang dadanya naik turun, tinjunya terkepal kuat, dia benar-benar ingin menyerang. Warrior yang berkata, "Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku tidak akan bermain denganmu. Kita akan bertemu nanti." Setelah itu, warrior yang berbalik dan pergi. Kali ini, kera hitam tidak menghalangi warrior yang terutama karena dia tidak berani menghentikannya. Dia benar-benar takut warrior yang akan menghunus pedangnya. Tepatnya, dia takut pada master misterius itu. Meskipun tidak menghentikan warrior yang, kera hitam pasti tidak akan melepaskannya. Jika tidak melampiaskan emosinya, khawatirnya dia tidak akan bisa tidur untuk waktu yang lama di masa depan. Menyaksikan punggung warrior yang menghilang di ujung kejauhan, kera hitam tiba-tiba meraung, lalu menghantam tanah dengan keras. Bang! Seluruh tanah runtuh lagi. Warrior yang berjalan sekitar 1/4 jam, dan setelah memastikan kera hitam tidak muncul, dia langsung jatuh ke tanah dan terengah-engah. Tentu saja luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Sebelumnya tidak hanya retak, bahkan organ dalamnya terluka. Meskipun kera hitam terluka parah, pihak lain hanya terluka di kulit, dan tidak ada luka dalam sama sekali. Terhunusnya pedang secara tiba-tiba sebelumnya sebenarnya bukan tindakan sembrono olehnya, melainkan tindakan yang disengaja olehnya. Walaupun sedikit berisiko, tapi apa daya. Jika dia tidak melakukan itu, kera hitam ini pasti tidak akan berhenti. Warrior yang mengeluarkan beberapa batu kecubung untuk ditelan, membiarkan batu kecubung berubah menjadi energi spiritual dan diserap oleh pusaran energi kecil. Dia memandang ke langit. Sebelumnya, dia merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bisa merajalela di dunia. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengancam hidupnya. Bahkan jika itu adalah master alam ketiadaan, jika dia ingin melarikan diri, pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dia sekarang pendekar suci tingkat menengah, dan jiwa pedang telah mencapai alam nirwana. Dengan tambahan ilmu pedang penjelajah angkasa, kecepatan pendekar ketiadaan pun tidak secepat dia. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa dia masih sedikit lemah, tidak hanya sedikit, tetapi sangat lemah. Menghadapi pendekar ketiadaan seorang diri, tanpa bantuan roh pedang dan kuart, dia hanya bisa melawan dan lari, tapi tidak menang. Dan master di atas pendekar ketiadaan seperti master misterius itu. Dia tidak tahu apa alam orang itu, tetapi pihak lain pasti jauh lebih kuat dari master alam pendekar ketiadaan. Jiwa pedang alam nirwana. Fisik alam perubahan dewa. Pendekar suci tingkat menengah. Tidak cukup. Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya perlahan. Jika bahkan tidak bisa menangani master ranah pendekar ketiadaan, pergi lawan para guardian itu. Bagaimana caranya memenuhi janji temu dengan Putri Kaisar? Warrior yang menarik kembali pikirannya dan mulai berkonsentrasi pada penyembuhan. Sekarang,
Tujuan utamanya adalah untuk menyembuhkan lukanya dan kemudian pergi ke Istana Dewa Pedang untuk mendapatkan peta pedang galaksi dan segel Dewa Pedang. Setelah setengah jam, warrior yang berdiri, lalu bergerak dan menghilang ke kejauhan. Setelah 4 jam perjalanan, tembok kota yang rusak muncul di depan mata warrior Yang. Namun, tembok kota ini tidak lengkap, satu bagian hilang di sini, dan ada sedikit yang kurang di sana, dan gerbangnya bahkan lebih bobrok, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Warrior yang meliriknya, dan pada saat ini, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Ini Halfa Yun yang sedang menghubunginya. Setelah beberapa saat, warrior yang bergerak dan menghilang ke kejauhan. Begitu dia memasuki kota, warrior yang melihat Halfa Yun, tetapi ada lebih dari selusin orang di sekitar Halfa Yun. Melihat warrior Yang, Halfa Yun sangat gembira dan dengan cepat berlari ke warrior Yang dan berkata, kamu baik-baik saja." Warrior Yang tersenyum, "Tidak apa-apa." Halfa Yun melirik warrior Yang, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada warrior Yang, semuanya ada di dalam. Warrior Yang mengambil cincin penyimpanan dan meliriknya, benar saja, baik pohon buah intan maupun buah intan ada di dalam. Dia mengangguk dan berkata, "Aku tidak bisa mendapatkan barang ini tanpamu, bagi setengah." Mengatakan itu, warrior yang hendak membagi buah intan, tapi kali ini Halfa Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mau." "Kenapa?" Warrior yang bingung. Halfa Yun berkata, "Kamu menyelamatkan hidupku. Tanpamu, aku pasti sudah mati sejak lama. Bagaimana aku bisa dibagi ini?" Warrior yang hendak berbicara, dan Halfa Yun berkata lagi, "Jangan katakan itu. Aku memiliki prinsip aku sendiri, jika aku menerima buah ini, aku akan merendahkan diri sendiri." Warrior yang melirik Halfa Yun, lalu tersenyum, "Kamu tidak mau, aku justru sangat senang." Halfa Yun tersenyum sedikit, dan pada saat ini, sebuah suara datang dari samping, "Nona Yun, siapa ini?" Warrior yang mendengar suara itu dan melihat seorang pria berjubah hijau dan sekelompok orang berjalan ke arahnya dan Halfa Yun. Halfa Yun melirik warrior yang dan berkata, "Ye Yang, temanku." Dengan itu, dia memperkenalkan pria berjubah hijau kepada warrior yang dan berkata, "Howard Lin, ketika aku memasuki kota, aku mengalami sedikit masalah, untuk ada bantuannya." Warrior yang memandang Howard Lin, mengangguk sedikit, dan akhirnya matanya berhenti pada seorang lelaki tua di belakang Howard Lin. Pendekar Kaisar. Di antara selusin orang, kecuali lelaki tua ini, sisanya adalah setengah kaisar, termasuk Howard Lin itu, tetapi aura Howard Lin jauh lebih kuat daripada yang lain. Kemudian Howard Lin melirik warrior Yang. Dia mengangguk dan menatap Halfa Yun dan berkata, "Nona Yun, jalan ini tidak aman, ayo kembali ke kediaman kami dulu." Halfa Yun mengangguk, lalu menatap warrior Yang dan berkata, "Di sini berantakan, ayo cari tempat tinggal dulu." Warrior Yang mengangguk dan berkata, "Oke." Meskipun dia sepertinya akan pergi ke Istana Dewa Pedang sekarang, tapi sekarang dia sama sekali tidak mengenal tempat ini, jangankan pergi ke Istana Dewa Pedang, bahkan di mana arah dari Istana Dewa Pedang pun dia tidak tahu. Sekarang yang terbaik adalah memahami tempat itu terlebih dahulu. Howard Lin mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama semua orang. Di samping warrior Yang, Halfa Yun menjelaskan, ini adalah kota pedang, kota cabang Istana Dewa Pedang saat itu. Jangan meremehkan kota ini, bahkan jika tidak ada Istana Dewa Pedang yang mendukung kota ini saat itu, hanya sedikit orang di benua ini yang berani memprovokasinya. Tentu saja,
Alasan mengapa kota ini kuat adalah karena latihan dan dukungan dari Istana Dewa Pedang. Sayangnya, sebagian besar master di kota adalah pendekar pedang, jadi mereka semua mati pada akhirnya. Aku tidak tahu master mana yang ternyata memiliki kebencian yang begitu dalam dengan Istana Dewa Pedang. Aku juga ingin tahu, kata warrior yang. Dia sangat ingin tahu, membantai seluruh keluarga ya tidak masalah, tapi bahkan para kultivator pedang di seluruh dunia dianggap sebagai musuh, bahkan punya dendam kebencian membunuh ayah pun tidak perlu bersikap seperti ini. Halfa Yun melirik arena dan berkata, kota ini adalah tempat istirahat. Para master yang datang ke Pulau Dewa Pedang biasanya memilih untuk menginap di tempat ini, karena monster siluman tidak akan masuk ke sini. Meski monster siluman tidak akan masuk ke sini, tapi tempat ini sama sekali tidak aman, harus dikatakan berbahaya, sangat berbahaya. Kenapa? Warrior yang bingung. Halfa Yun berkata, orang-orang yang datang ke Pulau Dewa Pedang sebelumnya, jika mereka tidak mau kembali, atau tidak dapat membayar biaya untuk kembali, mereka akan memilih untuk tinggal di sini, tidak peduli jika mereka dapat kembali atau tidak. Saat orang-orang ini di sini, mereka tidak ada batasan moral, membunuh demi mencuri harta dan membunuh demi ledakan energi spiritual adalah hal biasa di tempat ini. Warrior yang melihat sekeliling, dan benar saja, dia menemukan banyak orang mengintip di tempat gelap, tetapi tidak ada yang menyerang, alasannya tentu saja karena ada pendekar kaisar di pihak mereka. Warrior yang mengalihkan pandangannya, menatap Halfa Yun, dan berkata, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Kekuatan Halfa Yun meskipun tidak buruk, tapi tampaknya lemah di tempat ini. Orang-orang di sini setidaknya setengah kaisar, dan mereka semua galak. Meskipun Halfa Yun juga setengah kaisar, dia memiliki pengalaman bertarung yang terlalu sedikit dan tidak memiliki kekejaman. Dia pasti berada di level eksistensi terendah di sini. Halfa Yun terdiam sejenak, lalu berkata, alasan kenapa aku datang ke sini adalah karena ayah aku bertapa. Aku terpaksa meninggalkan keluarga Yun. Tentu saja, selain ingin menghindari pengejaran Tar dan Yun, ada alasan lain yaitu aku ingin perjuangkan. Perjuangkan, ini ide yang bagus. Warrior yang berkata, namun, juga harus melakukan apa yang kamu bisa. Terutama kamu seorang wanita. Aku tidak membenci wanita, tetapi kamu juga seharusnya memahami bahwa menjadi wanita tanpa kekuatan yang cakap sangat berbahaya. Kakye benar sekali. Pada saat ini, Howard Lin tiba-tiba datang dan berkata sambil tersenyum, Nona Yun, sebagai seorang wanita, sangat berbahaya berada di luar sini. Tapi jangan khawatir, dengan aku Howard Lin bisa menjaga keselamatan Nona Yun. Halfa Yun melirik Howard Lin dan berkata, terima kasih, Tuan Lin atas kebaikan kamu. Howard Lin tersenyum dan berkata, antara kamu dan aku, kamu tidak harus begitu sopan. Kemudian, dia memandang warrior yang dan berkata, Kakye, wanita yang tidak memiliki kekuatan yang cakap, sangat berbahaya di luar, kamu benar. Tapi, aku ingin mengatakan bahwa sangat berbahaya juga bagi seorang pria untuk tidak memiliki kekuatan di luar. Maaf atas kelancanganku, Kakye, kekuatan kamu sedikit lemah. Warrior yang tercengang dan berkata, di mana kamu melihat bahwa aku lemah? Ketahuilah, dia menggunakan pedang domain untuk menyembunyikan auranya. Jangankan setengah kaisar, bahkan pendekar ketiadaan master domain tidak bisa melihatnya alam. Howard Lin melirik warrior yang dan tersenyum, meskipun aku tidak tahu bagaimana Kakye menyembunyikan aura, Kakye tidak mungkin pendekar kaisar, kan? Karena bukan pendekar kaisar, seharusnya setengah kaisar kan? Warrior yang.
Kak Ye, apa maksud ekspresimu? Jangan bilang kamu pendekar suci. Howard Lin tertawa. Warrior yang merentangkan tangannya dan berkata, tebakanmu benar. Howard Lin dan yang lainnya langsung tercengang, sementara Halfa Yun di samping membuka matanya lebar-lebar. Selain kaget, ada sedikit kengerian di matanya. Bersambung.